Halo, kembali lagi bersama saya, Aris, di tutorial UTS Ganjil kali ini untuk mata kuliah PMM atau pemecahan masalah matematika. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 contoh soal, yaitu 3 contoh soal pembuktian langsung, kontradiksi, kontraposisi gitu ya. Teknik-tekniknya ada 3. Tuh. Yang pertama ini, contoh soal pertama, persamaan X kuadrat sama dengan 4Y plus 3 tidak memiliki solusi berupa bilangan bulat. Nah, kalau teman-teman lihat, tipe soal seperti itu pernyataannya tidak berbentuk jika maka, gitu ya. Jadi dia langsung pernyataan. Kemudian dia sangat tendensius menyatakan bahwa suatu persamaan itu bukan atau tidak memiliki solusi berupa bilangan bulat, gitu. Nah, kita harus lebih kritis, gitu ya, sebagai seorang calon aktuaris atau calon matematikawan, gitu. Kita bisa skeptis dan kita bisa sanggah balik gitu. Ah, masa sih gitu ya. Jadi yang benar gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri kita menggunakan teknik pembuktian dengan kontradiksi gitu ya. Jadi kita kita andaikan bahwa ya si pernyataan itu negasinya apa sih gitu. Kita coba negasinya buktikan gitu ya. Jadi untuk keperluan kontradiksi, kita andaikan persamaan itu memiliki solusi berupa bilangan bulat, gitu ya. Jadi langsung dinegasikan aja pernyataannya. Kemudian dari sini kita pandang si persamaan X kuadrat sama dengan 4Y plus 3 ya. Kalau misalkan kita lihat di sini gitu ya, saya udah tadi sempat coret-coret bahwa kita bisa tuliskan X kuadrat ini ya ke dalam bentuk seperti ini ya. Dalam bentuk ini. Jadi kita buat y-nya sebagai variabel bebas ini sendiri, kemudian y-nya sebagai variabel terikat sendiri dan x-nya ini sebagai variabel bebas gitu ya di ruas yang kanan ini. Nah, di sini kan kita sudah bilang kalau misalkan pengandalan di awal bahwa si x-nya ini atau solusinya ini adalah suatu bilangan bulat gitu ya. Pasti ini bilangan bulat gitu si solusinya ini. Nah, kalau kita ngomong tentang solusi di suatu persamaan, misalkan ini persamaan kuadrat gitu ya, berarti kita buat aja y sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita mendapatkan solusi itu x kuadrat sama dengan 3, di mana x-nya itu bisa akar 3 atau x-nya sama dengan min akar 3. Jelas gitu ya, bahwa x ini bukan bilangan bulat, tapi bilangan irasional gitu ya. Nah, ini kan juga sudah kalau di kelasnya Pak Jonathan mungkin ya udah dibuktikan kan ya yang bilangan akar 2 gitu misalkan segala macam. Jadi kita bisa bilang di sini memang ini bukan bilangan bulat. Jadi disinilah kontradiksinya gitu ya. Jadi itu dia tipsnya adalah kita andaikan dulu, kita nggak percaya dulu dengan klaim yang ada, kemudian kita coba untuk menyatakan ini ke dalam, kita jabarkan lah, ini kita jembrengin gitu ya. Dan memang ternyata ada kontradiksi bahwa jadi X ini memang bukan bulat, tapi di awal kita mengandaikan dia tuh bulat gitu ya. Oke, jadi kita tulis rapih ya. Jadi yang tadi itu hanya coret-coretan aja. Kalau nanti di ujian kalian tulisnya rapi ya. Oke. Persamaan tersebut dapat tuliskan sebagai itu dengan X-nya bilangan bulat gitu kan. Kemudian untuk Y sama dengan 0, kita peroleh solusinya itu x kuadrat sama dengan 3 gitu kan ya. Nah, ini ada akar 3 berarti kan x-nya atau x-nya min akar 3 yang tadi ya. Kemudian di sini kita tunjukkan bahwa si x ini bukan bilangan bulat. Kemudian kontradiksi kan ya dengan fakta bahwa x adalah bilangan bulat. Jadi, pengandaian di atas tuh yang warna biru itu salah gitu ya. Lalu kita buat kesimpulan, artinya persamaan itu tidak memiliki solusi berupa bilangan bulat. Ya, jadi ini cukup sederhana menurut saya, relatif mudah kontradiksinya. Intinya di sini saya cuma memberikan kiat untuk mengenali yang mana yang harus pakai kontradiksi gitu ya. Oke, lanjut contoh soal 2. Contoh soal 2 ini kalau kita baca ya, misalkan x dan y keduanya bilangan bulat. Jika x kurang y bilangan ganjil, maka X bilangan ganjil atau Y bilangan ganjil. Kalau misalkan teman-teman perhatikan gitu ya, bentuknya kan jika maka nih ya. Berarti kita punya kemungkinan bisa pakai langsung atau bisa pakai bukti tidak langsung, yaitu kontraposisi.
Tapi gitu ya, walaupun nih si jikanya biasanya kan kalau langsung karena jikanya mudah, maksudnya dalam artian si jikanya ini relatif kita lebih mudah menyatakan dalam ekspresi matematis gitu, kayak ini nih, X min Y sama dengan bilangan ganjil. Oh ya udah, berarti kan kita bisa tuliskan gitu ya, misalkan X min Y, kalau ganjil kan berarti anggaplah itu 2 alfa min 1 gitu misalkan, dengan si alfanya ini bilangan bulat gitu kan. Nah, ini sih memang relatif lebih gampang ya, tapi kalau misalkan teman-teman lihat setelahnya di makanya ini, dia bilang X bilangan ganjil atau Y bilangan ganjil. Nah, kalau atau, berarti kan kita harus memperlihatkan misalkan X-nya 2 beta gitu misalkan, atau misalnya X-nya misalkan 2 beta plus 1 gitu kan. Jadi kayak sangat bagi kasusnya tuh banyak gitu. Dan karena kan dia atau, jadinya kalau atau ini kan yang ini salah, yang ini benar, ini kan semua pernyataan ini tetap dianggap benar gitu. Terus kalau ditukar juga sama, tetap benar. Dia akan salah kalau dua-duanya tuh salah gitu kan. Nah, jadi ribet kesimpulannya untuk menggunakan pembuktian langsung gitu. Makanya kalau misalkan kita pandang yang makanya ini sebagai negasinya gitu ya, jadi X bilangan genap dan Y bilangan genap gitu ya, itu jauh akan lebih mudah gitu ya. Jadi kita pakai kontraposisi di sini. Pertama kita balik dulu pernyataannya, kemudian setelah dibalik masing-masing kita negasikan. Jadi di sini kita akan pakai kontradiksi ya. Intinya itu sih, intinya kalian lihat bentuknya, kalau si misalkan ya jikanya ini juga sulit gitu ya, jadi kita kadang balik juga. Tapi kalau ini kan si makanya ini ada kayak ataunya gini nih, susah gitu untuk dibuktiin. Jadi kita pakai kontraposisi, maksudnya kontraposisi ya. Ya, akan dibuktikan kontraposisinya, yaitu jika X bilangan genap dan Y bilangan genap, maka X min Y bilangan genap ya. Jadi yang makanya dijadiin jika gitu, terus kita negasiin, kemudian yang jikanya kita jadikan maka, kemudian dinegasiin gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau ada atau di sini, nanti dia jadinya dan, terus kalau dia bilang di sini ganjil berarti jadi genap gitu ya. Oke, sekarang kita tulis rapi dulu gitu ya. Jadi premis kita kan sekarang jadi X bilangan genap dan Y bilangan genap. Oke, berarti kita bisa tuliskan X-nya misalkan 2 alfa gitu ya, Y-nya 2 beta, boleh. Kemudian di sini alfa betanya ini bilangan bulat tentu saja ya, gini kan ya. Oke, ini di coret-coretan kita akan perlihatkan kalau misalkan X dikurang Y itu akan seperti apa ya. Berarti tinggal langsung substitusikan aja, 2 kali alfa min 2 kali beta, kemudian kita gunakan sifat distributif, kita faktorkan keluar 2-nya, alfa min beta, kemudian di sini bilang aja kalau misalkan 2 sama dengan gamma gitu ya, dengan suatu gamma yang sama dengan alfa min beta gitu ya. Jadi si gammanya ini bilangan bulat juga gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan genap ya. Pasti gitu ya, ruas paling kiri ini juga harusnya genap gitu. Nah, di sini kita sudah tahu gitu ya, bahwa kita pengen ke cita-cita yang kita inginkan ya. Cita-cita kita apa sih? Makanya kan, maka X min Y bilangan genap. Nah, ini kita udah sampai ke cita-citanya ya. Jadi kita harus tuliskan rapi ya, relatif mudah kan ya soalnya kontraposisi. Kita misalkan seperti tadi, X sama dengan 2 alfa, gitu, Y-nya 2 beta, alfa betanya bilangan bulat. Kemudian perhatikan bahwa kalau misalkan kita kurangkan 2 kali alfa dan 2 kali beta, itu kita mendapatkan 2 gamma, di mana gammanya adalah alfa min beta gitu ya. Kemudian di sini dari kesamaan di atas kita kasih tahu bahwa itu genap gitu ya, si X min Y-nya. Terus kita simpulkan jadi kontraposisi yang warna biru itu tuh terbukti gitu ya. Dengan kata lain pasti gitu ya, pernyataan semula juga benar gitu ya, terbukti juga itu. Oke. Jadi intinya adalah lihat polanya atau lihat bentuknya, bahwa si pernyataan jika makanya itu memang
dia akan lebih mudah kalau kita buat kontraposisi. Terus sekali lagi juga kalian bisa di coret-coretan itu intinya berpikir ide-ide lah gitu ya. Jadi jangan langsung ditulis ke lembar jawaban ujian ya si buktinya nanti gitu. Kalau misalkan kalian di coret-coretannya udah cukup yakin gitu, baru kita tulis bukti rapinya di lembar ujian gitu ya. Kemudian yang terakhir soal 3, nah yang ini agak menantang gitu ya. Untuk setiap bilangan bulat X, jika X bilangan dengan angka atau digit terakhir 5, maka 5 habis membagi X. Gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, pernyataan jikanya ini sebenarnya kalau kita tahu cara menuliskan ekspresi matematisnya ini mudah gitu ya. Jika X bilangan dengan angka terakhir 5 gitu ya. Nah, ini tuh ciri-ciri kita akan menggunakan pembuktian langsung gitu, karena yang akan maksudnya yang di premisnya itu dia cukup, sebenarnya kalau kita ngerti itu cukup mudah untuk dituliskan gitu ya. Tapi kan tantangan sekarang gini, di sini adalah bagaimana cara kita menuliskan suatu bilangan dengan cara yang lebih umum gitu ya. Kalau di bilangan itu tuh digit terakhir atau angka terakhirnya ada 5 gitu ya. Nah, ini caranya begini ya. Oke, nomor 3 ya. Pertama, kita lihat dulu contoh ya. Misalkan digit terakhir 5 itu apa sih? Katakanlah misalkan 1255 lah gitu ya. Nah, ini kan kalau misalkan teman-teman balik ya ke pelajaran SD gitu, ini kan sebenarnya kalau kita baca kan 1255 gitu ya. Berarti kita bisa membentuk suatu istilahnya kombinasi linear gitu ya. Jadi kayak nanti ada perkalian, terus nanti ditambah perkalian, tambah perkalian gitu kan. Nah, kita lihatnya dari ini aja, namanya 1000. Oke, 1000 dulu gitu kan ya. Tambah 200 gitu kan. Tambah 50 gitu ya. Tambah 5. Nah, ini kan angka terakhirnya 5 nih. Ya, nih. Ya kan? Nah, dari sini kita temukan suatu pola ya di sini bahwa 1000 itu kan 1000 kali 1 gitu kan ya. 200 itu kan 100 kali 2. Nah, 50 kan 10 kali 5 gitu ya. Ditambah, nah kalau misalkan teman-teman ini bisa misalkan 1 kali 5 gitu ya, boleh. Begini deh. 1 kali 5 gitu kan ya. Nah, di sini ada juga pola ya. Ingat, 1000 itu kalau kita nyatakan dalam bilangan 10 berarti 10 pangkat 3 gitu kan ya. Kali 1 ditambah 10 pangkat 2 berarti yang ini kan, kali 2 tambah 10 pangkat 1 kali 5 tambah 10 pangkat 0 kali 5. Nah, di sini coba ya teman-teman perhatikan. Kalau ini kita anggap sebagai suatu bilangan kan berarti 1000 ya. 1000 habis nggak dibagi 5? Habis kan? Nah, ini kan habis dibagi 5. Ini habis nggak dibagi 5? Habis ya, 100 tuh kan. 100 kan 200 habis dibagi 5 kan. Pokoknya lihatnya muatan 10-nya aja. Kita nggak usah lihat si bilangan yang dikalinya ini, karena otomatis kalau misalkan yang 10-nya kan pasti kebagi 5 gitu. Jadi ya udah pasti si bilangan semua ini pasti habis dibagi 5 gitu ya. Ini juga kan habis dibagi 5 ya. Nah, kalau ini gimana? Habis dibagi 5 nggak nih? 10 pangkat 0. Tentu tidak, yang ini kan tidak habis. 5. Tapi, nah ini ya, tentu saja 5 habis membagi dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada suatu pola gitu ya. Kita bisa kumpulkan yang memang dia habis dibagi 5 semua gitu ya di sini. Maksudnya dalam artian si 10-nya kan kebagi 5 gini, berarti kita bisa tuliskan gitu kan dalam misalkan bentuk yang lebih umum ya. Yang umumnya itu katakanlah kita punya X gitu. X-nya ini kita bisa tuliskan dalam bentuk 10 pangkat gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu pangkat X-nya ini umum gitu kan ya, jadi kita tuliskan dalam N aja pangkatnya. Jadi 10 pangkat N dikali misalkan suatu bilangan katakanlah X, subskripnya harus sama ya, N lagi gitu. Kemudian tambahkan dengan 10 pangkat berapa? N-1 berarti ya, N-1
Berarti ini subscript-nya X-nya N-1 juga gitu kan ya. Lalu di sini kita tambah terus gitu ya. Jadi sampai misalkan 10 pangkat 2 gitu. Ini berarti X-nya 2. Terus 10 pangkat 1 gitu ya. X-nya 1 gitu. Terus ini di bawah ya. Tambah yang tadi 10 pangkat 1 10 pangkat 0 kan 1 ya. Berarti di sini anggap udah jadi 5 aja lah gitu ya. Nah, jadi ini semua yang ada 10-nya gitu ya, semua yang 10 ini kita bisa tuliskan lebih rapi gitu atau dalam satu ekspresi gitu yang 10 pangkat ini ke dalam ekspresi notasi sigma gitu ya. Nah, gini. Ya kalau kalian mau biarin gini juga nggak apa-apa sih. Ini cuma biar pendek aja nulisnya. Berarti ini kan kita mulai dari 1 ini ya, nih dari 1 ini sampai ke N gitu kan. Nah, tulis berarti 10-nya jadi pangkat I, itu indeksnya. Kemudian X-nya juga ini subscript-nya jadi pakai indeks I di sini. Kemudian kita kasih kurung supaya kelihatan bedanya. Dan di sini plus 5. Nah, perhatikan bahwa ini tadi kan semua habis dibagi 5 ya. Nih, kalau dari contoh yang 1255. Ini kan habis dibagi 5. Ya, nah ini udah pasti juga habis dibagi 5 dong. Nah, kesimpulannya si bilangan ini tuh ya habis dibagi 5 gitu. Artinya berarti ruas kirinya juga harus habis dibagi 5 gitu ya. Jadi ini kita sudah bisa menunjukkan kalau misalkan bilangan X yang berbentuk seperti ini dengan digit terakhirnya itu 5, maka dia akan habis dibagi 5 ya. Ini adalah pembuktian kita nih benar di sini ya, si coret-coretannya. Ini kita tinggal tuliskan dengan lebih rapi gitu. Ada juga alternatif untuk menuliskan si bilangan X ini gitu ya, yang dia punya digit terakhir 5 dengan menggunakan overline atau bar gitu. Jadi kayak misalkan X-nya kita bisa tuliskan seperti ini. Kita ambil katakanlah X ya beda berarti ya, X atau ini nih. Nah, kita ambil langsung ininya. Ini ya. Jadi ini XN min 1, tapi ini bukan dikali artinya ya. Artinya itu disusun gitu, karena dia atasnya ada bar seperti ini. Ya, ada garis lurus seperti ini ya. Jadi ada overline ini namanya. Ini bilang kalau ini bukan dikali gitu, bahwa ini adalah ekspresi kita mendaftar si angka-angka gitu ya, angka-angka. Misalkan ini 1055 kayak gitu ya, gitu. Jadi bukan dikali. Nah, kita tulis bentuk rapinya di sini. Kita akan buktikan berarti dengan buktian langsung. Jadi langsung aja kita ke pemisalannya gitu ya. Misalkan bilangan bulat X berbentuk X sama dengan yang itu tadi ya, yang pakai overline. Kemudian, nah ini ada subscript N di situ, kita bilang kalau N ini bilangan asli gitu ya. Oke. Kemudian amati bahwa kita dapat menuliskan X sebagai berikut ya, yang kombinasi linear tadi dengan 10 pangkat sesuatu gitu ya. Kita mundur gitu dari R N-1 sampai ke 10 pangkat 1 gitu. Yang itu bisa kita tuliskan dalam notasi sigma seperti ini, itu kan. Kemudian yang 10 pangkat 0 ya udah ini kan 5 sendiri gitu ya. Nah, jelas bahwa itu ya 5, kita perhatikan dulu yang di dalam kurung 5 habis membagi itu gitu ya, si notasi sigma 10 IXI itu yang sigma ya, penjumlahan dari 1 sampai N. Kemudian dan 5-nya kan habis membagi 10 ya, nah, alasannya itu. Kemudian ya 5 juga habis membagi dirinya sendiri. Ini untuk yang di kanannya ya, yang plus 5 ini. Tuh, oke. Kesimpulannya pasti seluruh ruas yang ada di kanan itu kesamaannya pasti habis dibagi 5, sehingga ruas yang kirinya juga harus habis dibagi 5. Dengan kata lain, X-nya ini habis dibagi oleh 5 gitu ya. Nah, jadi kita bisa langsung buat kesimpulan. Jadi, untuk setiap bilangan bulat X, jika X bilangan dengan angka atau digit terakhir 5, maka 5 habis membagi X gitu ya. Jadi sebenarnya ini cukup sederhana ya. Tantangannya adalah bagaimana kita menuliskan yang tadi itu ya. Kalau punya suatu bilangan, sebarang bilangan tapi pengen digit terakhirnya 5 gitu ya. Jadi ini caranya. Oke, mungkin sekian aja tutorial dari saya.
Semoga bermanfaat, sukses terus untuk studinya, ujiannya juga semoga bisa ya, harus bisa, semoga nilainya memuaskan, tetap semangat, dan juga tetap belajar.